Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Dalam kesempatan hari ini kita masuk ke materi kegiatan 1.2, yaitu tentang operasi penyuluhan dan pengolahan bilangan bulat. Ya, di sini Ibu hanya akan memberikan kesimpulan ya terhadap materi yang sudah kalian pelajari dari buku paket yang Ibu bagikan. Kita mulai dari operasi penyuluhan bilangan bulat. Ya, di sini bagaimana sih menjumlah dan mengurang bilangan bulat itu, baik yang positif dan yang negatif. Jika kita menggunakan bilangan yang kecil, dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan ya, dengan syarat apabila bilangan itu bernilai positif maka arahnya menuju ke kanan, dan apabila negatif ke arah kiri. Apabila maju juga ke arah positif dan mundur ke arah negatif. Tetapi jika untuk bilangannya itu berupa bilangan ratusan, ribuan, bahkan sampai triliun, tidak mungkin kita menggunakan garis bilangan. Nah, maka kita buat kesimpulan di sini. Kita jumlahkan bilangan positif 200. Jika ditambah dengan positif 50, maka hasilnya sudah pasti positif 250. Ya, karena dia sama-sama positif, jadi sama-sama ke arah kanan dari bilangan 0. Kemudian jika dia negatif 200, kita jumlahkan dengan negatif 50, berarti bilangan ini sama-sama menuju ke arah kiri. Maka hasilnya kita jumlahkan negatif 250. Nah, tetapi jika bilangan itu bernilai positif dijumlahkan dengan bilangan negatif, hasilnya ya tidak bisa kita jumlahkan. Kenapa? Karena bilangan itu berlawanan arah. Ya, 200 yang positif, 50-nya negatif. Jadi dia merupakan selisih. Jika selisih, maka ini kita kurangkan, yaitu 200 dikurang 50. Hasilnya adalah 150. Ya, kenapa 150-nya positif? Karena dia mengikuti bilangan yang lebih besar. Nah, sebaliknya jika misalnya di sini negatif 200, kita jumlahkan dengan positif 50, karena dia berlawanan juga, maka kita selisihkan ya dengan cara mengurangkan 200 dikurang 50, hasilnya adalah 150. Karena di sini 200-nya bernilai negatif, maka hasilnya akan bernilai negatif. Nah, jadi jika dia positif dan positif sudah pasti positif, negatif dengan negatif sudah pasti negatif. Nah, menjumlah tinggal menjumlahkan bilangannya. Tetapi seandainya positif dengan negatif dijumlahkan, ya, maka hasilnya itu akan mengikuti dari tanda yang lebih besar. Menghitungnya kita selisihkan atau kita kurangi. Kemudian untuk pengurangan bilangan bulat, sama halnya dengan penjumlahan. Tetapi di sini dalam pengurangan yang perlu diingat itu adalah kita menjumlah suatu bilangan, misalnya bilangan positif, kita kurangkan dengan bilangan positif, maka yang kita lakukan adalah menjumlahkan lawannya. Ya, jadi di sini misal 200 kita kurangkan dengan 300. Hasilnya adalah 200. Kita jumlahkan dengan lawan dari 300, yaitu negatif 300. Karena di sini 300-nya bernilai positif, lawannya adalah negatif. Diperoleh hasil sama seperti yang penjumlahan bilangan yang berbeda tanda, yaitu negatif 100. Nah, misalkan di sini 200-nya bernilai negatif 200, kita kurangkan dengan positif 300, maka kita ubah bentuknya menjadi negatif 200. Jumlahkan dengan lawan dari 300 adalah negatif 300, diperoleh hasil negatif 500. Nah, kemudian 200 kita kurangkan dengan negatif 300. Kita ubah bentuknya menjadi 200. Lawan dari negatif 300 adalah positif 300, maka diperoleh hasil 500. Nah, kemudian di sini jika 200-nya bernilai negatif, kita kurangkan dengan 300-nya juga bernilai negatif. Ubah bentuknya menjadi negatif 200 dijumlah dengan lawannya, yaitu 300, maka diperoleh hasil positif 100, mengikuti angka dari yang lebih besar. Nah, itu ya, jadi kalau
kalau misalnya kalian menyelesaikan suatu bilangan baik penjumlahan maupun pengurangan dengan angka yang sangat besar, tidak mungkin kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Tinggal dilihat arah bilangannya, dan jangan lupa untuk pengurangan ubah bentuknya dulu, karena arti pengurangan itu adalah menjumlahkan dengan lawan. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Untuk selanjutnya kita kerjakan soal latihan. Terima kasih, selamat pagi.